Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang tercinta dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan Zamir TV. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Hari ini janganlah setiap orang yang berusaha berbeda itu ditanggapi, dikonotasikan dengan orang yang menerima bayaran atau antek asing lah, atau suruhan atau buzzer lah, dan lain sebagainya. Karena orang bersuara itu tidak semua yang berdasarkan pesanan, ada yang berdasar atas keyakinan dalam hati, atas keadaan, atas fenomena yang terjadi, kemudian hatinya terpanggil untuk berkontribusi. Jangan mengeneralisasi kepada setiap orang yang berbeda bersuara untuk memberikan kontribusi perbaikan kepada kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sebuah demokrasi. Dalam hal ini pemerintah yang berjalan tidak dalam demokrasi lagi. Jadi harusnya bersyukur kalau ada rakyat yang mau berusaha untuk memberanikan diri, mengingatkan kekurangan, mengingatkan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak baik yang berjalan di masyarakat dan terus dilakukan. Harusnya masyarakat harus ikut bersyukur, karena masyarakat semuanya pada takut. Mentang-mentang sudah menerima kebaikan dari seorang presiden, sudah dibangun negeri ini selama 9 tahun, dan dalam perjalanannya kemudian presiden itu mengalami kesalahan, kita kemudian menutup mata dari kesalahan itu, atau kita memaafkan, biarlah itu, anggap aja upahnya selama ini, biarkan dia berbuat begitu, itu wajar, manusiawi, dan lain sebagainya. Ya, kalau hal itu dikelola secara kekeluargaan, pemerintahan itu dijalankan berdasarkan aturan sebuah kelompok, itu boleh-boleh saja kalau sistem perusahaan yang dipakai. Tapi karena sistemnya ini sistem di dalam perundang-undangan yang sudah berjalan dengan cara demokrasi dan sudah disepakati menjadi konstitusi yang tidak boleh diganggu-gugat, maka kalau sekiranya konstitusi itu dirubah, menjadi pertanyaan dirubahnya hanya ingin salah satu golongan, salah satu kelompok itu meroleh keuntungan. Tentu keadilannya tercemari, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terpenuhi. Sila kelima dari Pancasila itu harus objektif. Kalau benar kita dukung, kalau ada kesalahannya harus diperbaiki, kita harus berani mengkritiknya, berani menyampaikannya, berani untuk memberikan berbagai macam masukan supaya ia tidak terus-menerus dalam kesalahan dan kekurangan. Itu yang dilakukan hari ini oleh para masyarakat yang berusaha untuk tidak setuju kepada langkah-langkah yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini, mulai dari persiapan pemilu yang menggunakan kekuatan untuk memobilisasi aparat tingkat provinsi, kabupaten, hingga kelurahan. Banyak yang merasa terintimidasi, banyak yang merasa mereka digerakkan untuk memenangkan salah satu paslon yang hari ini menang. Itu sistem dan cara membuat rakyat bawah itu mau memilih adalah dengan aparat-aparat yang terjun. Padahal aparat-aparat ini, baik kepolisian, para pegawai negeri, tentara, birokrasi pemerintah, tingkat provinsi sampai lurah, tidak boleh mendukung secara jelas, secara nyata, ataupun sembunyi-sembunyi. Mereka harus berbuat netral kepada setiap paslon, bukan kepada paslon tertentu, kepada setiap paslon harus berusaha netral, karena dia ikut sebagai birokrasi penyelenggara pemilu, baik secara lisan mengarahkan atau secara materi mendukung dengan dana-dana. Bahkan langkah Presiden Jokowi dengan memanfaatkan uang bansos yang digelontorkan sebanyak itu sebuah tindakan yang salah, tetapi mayoritas masyarakat tidak mengakuinya itu perbuatan yang salah. Ini terbukti dengan penerima bansos 67% memilih kepada paslon yang sudah diarahkan, yang ada di dalam bingkisan bansos itu
ada gambar warna salah satu paslon, 67% dipilih oleh para penerima bansos, dan 54 juta suara DPT siluman ditemukan. Itu mewakili 20% suara pemilih. KPU lembaga berwenang apakah sudah memberikan jawaban? Apakah sudah melakukan tindakan-tindakan? Apakah sudah melakukan perbaikan? Nah, carut marut ini yang membuat orang semakin geram dengan pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu hanyalah akibat dari sebuah sebab. Kalau presiden begini akan berakibat begini, kalau presiden tetap lurus akan berakibat tentram masyarakatnya. Hari ini reaksi yang terjadi adalah dampak dari langkah-langkah catur presiden yang mengecewakan, yang mencederai demokrasi, yang merugikan 270 juta masyarakat Indonesia. Hanya sebagian kecil yang diuntungkan, yaitu kelompok golongannya saja. Tampaknya ke depan, kalau begitu besarnya Presiden Jokowi memiliki kekuatan, memanfaatkan ceruk 82% kepuasan masyarakat yang dia miliki itu dia manfaatkan untuk menancapkan kekuatannya ini, hingga walaupun tidak jadi presiden lagi, dengan pengaruhnya ditanamkan di KPU, ditanamkan di Mahkamah Konstitusi, ditanamkan di Bawaslu, kemudian kepolisian, departemen-departemen yang dipimpin oleh kementeriannya, dan tentara tentunya, semuanya berada pada satu kendali di tangan dia, dan tidak ada yang berani keluar dari apa yang dia inginkan, apa yang dia tunjuk, apa yang dia mau, semuanya dilaksanakan. Maka pada pemilu yang akan datang harus dihapus sistem pemilu dengan cara seperti ini. Artinya demokrasi kita tidak perlu lagi menggunakan pemilihan pemilu dengan pemilu langsung tunjuk, langsung ditunjuk siapa yang mau memimpin, supaya tidak banyak drama-drama. Untuk apa debat kemarin itu? Debat sampai berapa ronde? 5 ronde. Banyak mengundang para panelis, banyak mendatangkan para pakar, orang-orang akademisi, dijadikan sebagai narasumber, sebagai orang yang memberikan materi untuk memberikan pertanyaan. Untuk apa? Kalau semuanya sebelum pemilu sudah tahu siapa yang akan menang. Untuk apa drama-drama itu terus berkepanjangan, uang dihambur-hamburkan untuk keliling Indonesia berkampanye, kalau sebelum melaksanakan itu semua, angka kemenangannya itu mencapai berapa, siapa yang menang, terus seperti apa langkah-langkah untuk memenangkannya sudah diatur. Jadi tidak perlu memperpanjang, memperparah keadaan hanya karena membela kemenangan pada pemimpin yang dikehendaki. Langsung vulgar, langsung terus terang, ini pemimpin yang harus jadi. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, harus dilantik. Daripada penuh konflik, penuh intrik, ujung-ujungnya begitu. Jadi masyarakat juga tidak akan berkutik, karena sudah 82% kepuasan masyarakat pada dirinya itu tidak akan berani untuk protes. Kalaupun protes 1-2 orang, ya anggap aja lalat dan nyamuk. Apakah Anda setuju cara seperti ini nantinya di pemilu akan datang? Kalau Anda tidak setuju, apa kira-kira yang akan bisa kita berbuat? Karena birokrasinya sudah seperti itu semua alat-alat negara sudah seperti itu semua, tidak ada yang bisa kita perbuat. Kita hanya menggantungkan pada nasib, menggantungkan pada ketentuan yang maha kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan keadilannya. Apakah dihukum atau terus diberikan istidrot, diulur terus kesenangan itu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas akan ada masa di mana jatuhnya. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Sehebat apapun Orde Baru, 32 tahun kemudian menuai kejatuhannya, menuai kehancurannya. Dan hari ini belum bisa bangkit Orde Baru itu. Kalau Orde Baru itu akan bangkit mulai hari ini, ya rakyatlah yang menyaksikannya. Walaupun tidak bisa berbuat apa-apa, ya kita hanya bisa berdoa, karena doa itu senjata orang yang beriman. Begitu kiranya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.